Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan yang sering dilontarkan orang. Mengapa umat Islam di sana sini banyak aliran dan mazhab, bahkan satu sama lain berkonflik, sementara mereka hanya mengakui satu Al-Quran dan hadis? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tetapi tersimpan di benak banyak orang, khususnya mereka yang memahami Islam secara dangkal. Perbedaan aliran lebih banyak berhubungan dengan masalah akidah dan teologi, sedangkan perbedaan mazhab lebih banyak berhubungan dengan masalah fikih dan hukum Islam. Al-Quran memang hanya satu dan seluruh redaksinya diakui di seluruh dunia Islam dari zaman dahulu sampai sekarang. Tidak ada sedikit pun penambahan ataupun pengurangan. Bahkan penulisannya pun tetap dipertahankan, sekalipun beberapa di antaranya tidak lagi sesuai dengan gaya penulisan bahasa Arab modern. Demikian pula dengan hadis. Meskipun periwayatannya lebih banyak bersifat maknawi, tetapi para ulama hadis telah berhasil menetapkan kriteria pemeliharaan yang sangat ketat, jauh lebih ketat dibandingkan dengan metode ilmu-ilmu sosial modern. Tingkat keadilan, muru'ah, kecerdasan, kejujuran, dan ketakwaan menjadi penentu validitas sebuah hadis. Dengan demikian, sulit sekali terjadinya pemalsuan hadis, apalagi setelah dilakukan komputerisasi hadis. Perbedaan aliran dan madhab dalam Islam sangat dimungkinkan. Bahkan Al-Quran dan hadis sendiri mengisyaratkan kemungkinan itu. Ada ungkapan Al-Quran menarik untuk disimak. La tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu, dan masuklah dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Al-Quran Surat Yusuf ayat 67. Dalam hadis Nabi juga pernah dikatakan, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Al-Quran dan hadis mengisyaratkan perbedaan dan diversity sebagai sunnatullah dan manusiawi. Namun demikian, Al-Quran dan hadis selalu mengajak untuk ke arah titik temu, bukan hanya sesama umat Islam, tetapi juga untuk seluruh agama dan berbagai etnik. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak faktor yang menyebabkan perbedaan aliran dan mazhab itu muncul. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Dalam soal aliran misalnya, terdapat beberapa isyarat yang berbeda-beda, namun tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Misalnya tentang otonomi manusia. Apakah perbuatan manusia itu otonom atau share dengan Tuhan? Kalau share, siapa yang memiliki share lebih besar? Aliran Jabariyah berpendapat perbuatan manusia sesungguhnya adalah perbuatan Tuhan. Manusia sama dengan robot. Aliran Asy'ariyah berpendapat perbuatan manusia share dengan Tuhan, tetapi share manusia lebih sedikit menurut Maturidi Bukhara, dan share manusia lebih banyak menurut Maturidi Samarkand. Lain halnya dengan Mu'tazilah yang menganggap perbuatan manusia sepenuhnya adalah perbuatannya sendiri, karena Tuhan telah menganugerahkan kekuatan untuk memilih bagi manusia. Dari aliran yang fatalistik sampai aliran liberal, sama-sama mengaku berdasarkan pendapatnya kepada Al-Quran dan hadis. Contoh lain, posisi Al-Quran bagi manusia. Ada yang memposisikannya sebagai sumber informasi, yaitu hukum dan segala akibatnya diketahui setelah adanya Al-Quran. Jadi tidak ada efek hukum bagi mereka yang belum sampai dakwah Nabi kepadanya.
sedangkan kelompok lain memposisikannya sebagai faktor konfirmasi, yaitu sebelum Al-Quran atau sebelum dakwah Nabi sampai kepada diri seseorang sudah harus taat kepada hukum-hukum kemanusiaan. Manusia melalui akal, naluri, intuisi pasti tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Al-Quran datang sebagai sumber konfirmasi apakah hasil olah nalar yang melahirkan nilai dan norma di dalam masyarakat itu benar atau salah. Kedua kelompok ini merasa didukung juga oleh sejumlah ayat dan hadis. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam soal perbedaan madhab dan hukum, demikian pula halnya. Para ulama masing-masing mendasarkan pendapatnya pada Al-Quran atau hadis. Tetapi wujud madhabnya berbeda satu sama lain. Contoh yang sering diangkat ialah masalah furu'iyah. Misalnya perkara yang membatalkan wudhu. Kata lamasa atau bersentuhan dengan perempuan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 melahirkan 4 mazhab yang berbeda. Imam Syafi'i berpendapat yang membatalkan wudhu kalau menyentuh perempuan yang dewasa dan bukan mahram. Meskipun berlawanan jenis dan bukan mahram, kalau masih belum dewasa tidak membatalkan wudhu. Imam Malik berpendapat bahwa kata lamasa dalam ayat tersebut berarti menyentuh dengan syahwat. Sepanjang tidak ada nafsu syahwat di dalam bersentuhan dengan lawan jenis, maka wudunya tidak batal. Imam Abu Hanifah berpendapat kata lamasa sesungguhnya bahasa simbolik, berarti bersetubuh. Sepanjang tidak melakukan persetubuhan, maka yang bersangkutan tidak batal wudunya. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain kata kuru dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Dalam tradisi bahasa Arab dapat diartikan dengan bersih atau suci dan kotor. Jika diartikan suci atau bersih, maka masa iddah seorang perempuan lebih panjang daripada jika diartikan kotor. Imam Syafi'i mendukung pendapat pertama dan Imam Abu Hanifah mendukung pendapat kedua. Contoh lainnya, kata wakorna dalam surat Al-Ahzab ayat 33 dapat juga dibaca wakirna. Jika dibaca wakorna berarti menetaplah di dalam rumah kalian wahai para perempuan. Dan kalau dibaca wakirna maka berarti bersenang-senanglah di dalam rumah kalian para perempuan. Implikasi hukumnya kalau dibaca dengan bacaan yang pertama, perempuan harus menetap di rumah. Boleh keluar rumah asal dengan mahram atau ada keperluan darurat. Sedangkan kalau bacaan kedua berarti perempuan boleh keluar rumah. Perbedaan madhab dan hukum dalam dunia Islam lebih gampang terlihat dibandingkan dengan perbedaan aliran. Di beberapa negara Afrika, termasuk Mesir, Sudan, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kita akan menjumpai lebih banyak orang yang melakukan sholat subuh dengan menggunakan doa kunut dan membaca basmalah sebelum Al-Fatihah. Karena negara-negara ini lebih dipengaruhi oleh madhab Imam Asy-Syafi'i. Sementara negara-negara lain ada yang bermadhab Maliki, yang tidak menekankan doa kunut dan menganggap basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga tidak perlu dikeraskan di dalam membacanya. Sedangkan perbedaan aliran mungkin yang paling menonjol bisa dilihat yaitu antara aliran Syiah dan aliran Sunni. Ini pun sebenarnya sudah lebih banyak menekankan titik temunya. Perbedaan aliran dan madhab dalam Islam sebanyak apapun dapat ditolerir sepanjang tidak keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Prinsip ajaran Islam berpangkal pada rukun iman dan rukun Islam. Sepanjang sebuah aliran atau madhab tidak keluar dari koridor ini, maka sepanjang itu pula tidak bisa disebut aliran sesat. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita tidak boleh dengan mudah menyesatkan apalagi mengkafirkan orang hanya karena mereka berbeda dengan praktek yang selama ini kita amalkan. Sekalipun di sana sini ada perbedaan pendapat, bahkan berbeda agama sekalipun, Islam tidak pernah mentolerir tindakan anarkis. Dari sejak awal Al-Quran dan hadis memperkenalkan adanya agama lain selain Islam, adanya kitab suci lain selain Al-Quran, dan adanya beragam aliran dan madhab. Dalam menyikapi perbedaan seperti ini, sebuah kalimat penting perlu kita camkan yang keluar dari kalangan hukama. Orang yang suka menyalahkan orang lain berarti masih harus belajar. Orang yang sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri berarti orang itu sudah sedang belajar. Dan orang yang tidak lagi menyalahkan siapa-siapa berarti orang itu sudah arif dan sudah selesai. Dan orang yang tidak lagi menyalahkan siapa-siapa berarti orang itu sudah arif dan sudah selesai pembelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.